semangat tak ulang. Rok kanan. Mudah kabar pilih saja. Kabar ibu deh. Oke, kalau kabar ibu dan ibu berarti siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita saja, ibu ngetes mau pimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Nah, sekarang ibu ngetanamin. Zadia, siapa hadir? Hah? Hadir, masa luar biasa. Tingkatkan terus ya. Nah, supaya Maek tertinggal ke pelajaran, supaya ibu tanamnya baru. Kalau ibu pengen ke sekolah memang, kalau ibu tanamnya akan baru ya. Nah, jadi ini yang sudah kita sering buat, yang kita tahu ya. Nah, dari sekarang kita buat tahu ya bu, kesepakatan kelas. Nah, jadi biar untuk kesepakatan kelas kemudian setiap kali kita belajar kita tahu apa? Kesepakatan kelas. Nah, jadi kesepakatan kelas, saya bertahu kesepakatan kelas. Yang pertama sih, iya Julia, silakan. Nah, Julia dulu. Kalau lah dulu harus izin saja ibu, oke? Kesepakatan kelas yang pertama. Besar. Zua, saya balik. Iya, Pedro, coba. Pedro perlu saling menghargai. Luar biasa, Pedro perlu saling menghargai. Pertama. Saya balik. Iya, Beatrix. Beatrix pun kalau murah bertanah atau murah balo harus atau ima. Ada berapa kesepakatan kelas kita? Ada berapa? 3. Ada 3. Langsung deh 3. Jadi ada 3. Oke. Jadi sekarang kita sudah buat. Kita tahu sama-sama kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas harus ditaati. Tidak boleh dilanggar. Kesepakatan kelas sederhana. Kan Miu nggak tahu. Jadi harus depo. Nah, kita tahu kesepakatan kelas. Sekarang ibu nanya. Apa yang membuat kamu unik dibanding temanmu? Sekarang ibu nanya. Menurut kau yang paling unik kenapa? Kamu dibanding dengan teman kau dia, kau yang paling unik kenapa? Oh, Beatrix ibu, saya tuh rambutnya lurus. Kalau ini Eva tuh rambutnya keriting. Saya balik. Pedro pun aja kali ganteng. Ini Safi ganteng. Semua manusia itu ganteng paling jelek apa ya? Oke, terus sekarang ibu hanya Miu. Sekarang ibu mengejek Miu Coba Miu sebutkan satu keunikan diri Miu. Apa? Coba dari kau. Apa? Coba, Pedro. Pedro pun kasih ganteng. Saya balik. Julia pun kasihnya suara gagah. Saya balik. Beatrix pun kasih halus. Oke, itu adalah keunikan dari diri masing-masing. Coba sekarang disebut keunikan pada diri ibu apa? Oh, ibu cantik. Aduh, terima kasih. Oke. Sekarang terkait dengan pertanyaan yang buat ibu Timiuna. Dan saat ini kita nggak belajar aku yang unik dengan pembelajarannya itu yaitu teks fiksi dan non fiksi. Aku yang unik
Ini pembelajaran tadi adalah teks fiksi dan non fiksi. Speaker ibu enak terang ya. Ini baca dong. Oke, baca. Jadi, dia karena belajar aku yang unik. Jadi pembelajarannya itu adalah teks fiksi dan non fiksi. Oke. Sekarang ibu mau menjelaskan dengan tujuan pembelajarannya. Lupa. Tujuan pembelajarannya harus kita capai pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran yang kita capai pada pagi hari ini yang itu adalah peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan teks fiksi dan non fiksi serta menuliskan keunikan diri. Nah, itu tujuan pembelajaran yang harus kita capai tadi. Nah, sekarang ibu dengan jelaskan sedikit tentang teks fiksi dan non fiksi. Oke, dengarkan baik-baik ya. Perhatikan, sini diam. Ayo, makna ila alat penabuat karena biom si mora istirahat. Seperti ya. Makanya fokus geledek ibu ya. Jadi, yang pertama itu adalah pengertian dari teks fiksi. Teks fiksi kenapa adalah teks yang bersifat khayalan atau imajinasi penulis. Ibu ulangi. Teks fiksi adalah teks yang bersifat khayalan atau imajinasi penulis. Ciri-ciri dari teks fiksi. Yang pertama itu cerita tidak benar-benar terjadi. Cerita benar-benar terjadi. Terus yang kedua, bersifat imajinatif atau khayalan. Yang ketiga, tokohnya bisa manusia, hewan atau makhluk lain. Tokohnya yang kita, hewan, makhluk lain teks fiksi. Terus yang terakhir itu mengandung pesan moral. Pesan moral apa? Pesan moral adalah pesan yang bisa diambil dari cerita yang sudah diceritakan. Oke. Sekarang contoh teks fiksi. Ada yang tahu contoh teks fiksi itu seperti apa? Kalau yang tahu silakan angkat tangan. Luar biasa sekali, Julia bilang contoh teks fiksi itu macam dongeng. Iya, tepuk tangan dulu tuh Julia. Iya, benar sekali. Contoh teks fiksi itu seperti dongeng, macam dongeng kancil, dongeng Cinderella, ada banyak dongeng ya. Terus yang kedua itu macam cerita anak ya, cerita anak-anak ya. Terus cerita petualangan. Terus yang kedua, sudah mengerti? Mengerti apa? Teks fiksi kamu mengerti ya? Nah, kalau mengerti ya, sekarang kita lanjut di pengertian teks non fiksi. Senior boleh, dibaca baik-baik. Teks non fiksi karena adalah teks yang berisi fakta atau kenyataan. Teks itu yang benar-benar terjadi ya. Yang benar-benar terjadi, yang benar-benar maksudnya macam cerita ya kita kan maksudnya cerita bapak. Ibu saya makanya belajar. Ciri-ciri teks non fiksi yang pertama berdasarkan kejadian nyata. Maksud kita di sini di bagian itu ada cerita tentang air panas. Di soal ada tuh air panas soal. Kalau kami di Babla air panas malah nage. Itu teks non fiksi. Terus informasi dapat dibuktikan kebenarannya. Terus menggunakan bahasa yang jelas dan logis. Karena bersifat informatif. Terus perbedaan teks fiksi dan non fiksi.
Kalau teks fiksi gimana? Dia tuh sifat ceritanya itu tuh khayalan. Kalau teks non fiksi dia tuh bersifat nyata, kajiannya nyata. Kayak yang kita sembarang-sembarang macam dongeng kan karena kita pakai tulis, kita pakai cerita ya. Terus tokohnya itu tuh bisa tidak nyata, macam kayak kancil, kerbau, Terus kalau teks non fiksi itu dia punya tokohnya itu bersifat nyata ya. Terus isinya itu kalau teks fiksi gimana? Kalau itu tuh imajinasi dari penulis. Kalau non fiksi itu bersifat fakta. Terus sekarang mengenal aku yang unik. Keunikan diri adalah hal yang membedakan kita dengan orang lain. Contoh keunikan diri coba tadi Om bilang, keunikan diri bilang satu rambut bagus, satu suka menggambar, suka membaca, ramah kepada teman. Oke. Sudah dengar semua penjelasan dari Ibu? Sendiri apa baik? Sini mulia. Kalau di sini mulia, sekarang Ibu dengan kasih tunjuk video ya. Lama lupa deh maksudnya ngelai. Mari kita nonton bersama ini video ya. Tadi Ibu sudah jelaskan, sekarang Ibu timur video, sudah Ibu tanya balik halo. Harus balik. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Kancil dan Gajah. Matahari sebentar lagi jatuh ke kembaran, dan hari ini hampir saja berlalu tanpa ada kejadian penting. Hingga Nonton. mumpung masih di sini, coba lihat langit di atasmu. Ia pun berhasil keluar dari lubang dengan menikmati tubuhnya yang besar. Wah, ternyata langit akhirnya runtuh ya kan? Keluar. Ya, aku tidak ada tiba-tiba. Kemudian saja, langit pasti runtuh. Orang lain, karena itu akan berimbas pada diri. Sudah nonton semua? Ini video yang pertama. Sudah nonton semua toh? Kalau sudah nonton semua, sekarang Ibu mau kasih tunjuk kalian video yang kedua. Ya, ini yang video yang pertama. Sekarang video yang kedua. Sabar ya, kemudian. Sabar ya. Indonesia adalah salah satu negara yang terdiri dari pulau-pulau, dan salah satunya adalah Pulau Sumatera, di mana Pulau Sumatera itu terdapat banyak beragam fauna. Salah satunya dari kelas mamalia yaitu gajah Sumatera. Gajah merupakan hewan terbesar yang ada di bumi dan termasuk ke dalam kelas mamalia. Salah satu spesies gajah yang ada di
Nonton Radia, dia baca sepuh surahnya. Ibu itu dia menghapus surah. Sumatera lebih kecil dibandingkan dengan ukuran telinga gajah Afrika yang terlihat lebih lebar. Sudah nonton semua? Ukuran Sudah nonton semua. Oke. Kalau sudah nonton semua, sekarang ibu mau bertanya. Sabar ya. Dereng. Ibu nak namanya. Draw yang menonton video yang pertama draw menurutmu itu adalah teks fiksi atau non fiksi? Tadi ibu sudah jelaskan, terus ibu video. Kalau bisa, apa? Teks apa? Teks fiksi. Kenapa bilang nih? Kenapa ini Febro Jawa bilang itu teks fiksi? Alasannya kenapa? Iya, luar biasa sekali. Febro bilang alasannya kenapa dia bilang itu teks fiksi karena di situ tuh tadi itu cerita apa? Cerita dongeng yang tidak benar-benar terjadi. Oke, coba terus. Yang kedua, video yang kedua tadi, video itu tuh ini teks fiksi atau non fiksi? Iya, luar biasa sekali. Berarti kalian tadi sangat memperhatikan ya. Juga lagu video drone sangat-sangat memperhatikan. Dari video drone yang kedua benar adalah video teks non fiksi. Jadi non fiksi itu yang benar-benar yang benar-benar terjadi. Oke, Ibu doakan sudah timbul penjelasan, Ibu sudah nonton video, Ibu hanya mil balo, berarti Ibu anggap Ibu sudah mengerti. Ibu sudah mengerti. Jadi sekarang Ibu membagi dalam 3 kelompok. Tahu toh, NPO toh? Kelompok 1 cc, kelompok 2 cc, kelompok 3 cc. NPO toh? Kalau ada BO kan, berarti kelompok 1 kelompok apa? Iya, kelompok auditor. Kelompok 2 kelompok visual. Kelompok 3 kelompok kinestetik. Iya. Jadi sudah ada 3 kelompok. Jadi Ibu akan membagikan kalian LKPD-nya. LKPD-nya ini. Ini kelompok visual. Kelompok visual nanti ini ada gambar ini, ada gambar. Jadi kalian menentukan mana teks fiksi dan mana teks non fiksi. Sedangkan untuk kelompok 3 itu adalah kalian membuat kelompok 3 itu kalian membuat Oke, jadi kelompok 3 itu tuh kalian membuat karya sambil praktik langsung. Maksudnya begini, kalian tuh buat dongeng, habis itu kalian melakukan macam berani. Nah, kalian lakukannya di depan menceritakan kembali di depan. Nah,
Ibu bagikan ini kertas, isi di sini ya. Ini kelompok kinestetik. Ya. Terus kelompok 1 itu berdiskusi dan menceritakan ide sebelum menulis. Ini Ibu kasih. Kalian berdiskusi ya, ini ada ceritanya, baca lalu kalian berdiskusi terus jawab. Oke? Oke. Terus sambil kalian kerja itu, nanti di sebelah bawahnya kalian kerja gaya kenana. Soalnya miu dengan go, mereka mau tulis go unikan diri miu unikan diri miu tulis di kertas sebelah bawah benar. Unikan diri masing-masing tulis nih ngajar macam Pedro, unikan diri Pedro apa ya? Tulisin. Kerja sudah ya? Kerja dia langsung terpresentasi. Saya kalau minggu dari kerja kayak boleh semangat. Coba dicari. Lanjut. Ya. Ketiga kinestetik. Hampir selesai ya. Sudah semua? Oke, kalau sudah semua, Ibu panggil kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ibu persilahkan. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, kelompok auditorium. Oke. Kondisi. Sudah boleh lah? Sekarang Ibu dengan tangan. Ibu dengan tangan yuk. Kelompok 1 lah masuk ke presentasi tentang bakal. Ayo. Iya. Teks fiksi dan non fiksi dan keunikan diri. Oke. Ya, kita lanjut ke kelompok 2 yaitu kelompok visual. Ya, silakan baca. Maju sih, isi naroi, kebantu. Eko istirahat. Untuk bantu nasi namasa. Sudah mulia? Maju sih. Luar biasa sekali. Kelompok 2 tadi, tahu apa dua? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, jadi kelompok 2 masukkan dan menentukan gambar. Gambar tadi di dalam teks kapilnya masukkan 2. Lakunya teks fiksi dan non fiksi. Jadi Ibu mesti tunjuk gambar. Ada dongeng, terus ada cerita tentang Ki Hajar Dewantara Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kita lanjut lagi ke kelompok 3, kelompok kinestetik. Iya, jadi kelompok kinestetik kan tugasnya karena
Tahu gua peran? Harta suka kan gua bermain peran. Jadi maksudnya tahu dongeng dia nih. Maju. Perhatikan luar biasa sekali. Kita lihat di kelompok 3. Wow. Kelompok 3 Zadiana masuk ke dongeng tentang tikus dan anjing. Wow, luar biasa. Berarti kalau masuk ke dongeng berarti itu tuh teks apa? Teks fiksi. Kalau teks fiksi berarti tidak nyata. Oke. Karena ibu penjelasan doa, ibu kasih juga video, ibu tiga ambil LKPD, ambil kerja, ambil presentasi sekarang ibu mengatakan ibu mengatakan apa perbedaan teks fiksi dan non fiksi? Perbedaan gaji dan perbedaan teks fiksi dan non fiksi kan iya, luar biasa. Berarti Zadiana memang semangat tuh Teks fiksi itu adalah bersifat imajinatif, tidak bersifat nyata. Sedangkan kalau teks non fiksi itu bersifat bersifat nyata. Lalu teks fiksi itu bersifat nyata, sedangkan teks non fiksi bersifat nyata. Oke. Sekarang ibu dengan tanaman Miu. Berapa ibu tanam itu unikan diri Miu kenapa Sekarang ibu dengan tanam Miu. Mengapa kita harus menghargai keunikan diri? Kita harus menghargai keunikan diri kita. Jangan Tuhan Allah sudah kasih rambut yang contohnya Tuhan Allah kasih rambut keriting tuh. Ibu harus mufting malah tarik. Kita dan bapak-bapak tidak tarik rambut. Padahal Tuhan sudah kasih sangat cantik, rambut sudah cantik, baik malah tarik rambut. Mengapa kita harus menghargai keunikan diri? Ayo. Iya. Mengapa kita harus menghargai keunikan diri? Kita harus menghargai keunikan diri kita. Karena belum tentu keunikan yang kita punya nih orang lain punya ada. Macam ibu tuh. Macam ibu nih keunikan diri ibu tuh bisa menyanyi. Belum tentu Miuna bisa menyanyi. Jadi kita harus menghargai keunikan diri kita masing. Menghargai keunikan diri kita masing-masing. Luar biasa. Tepuk tangan dulu kita semua. Sekarang sebelum kita istirahat, ini kita lagi. Zadiana kita belajar tentang bahasa. Iya, keunikan diri. Juga kali. Iya, teks fiksi dan non fiksi. Oke. Yang mana Zadiana yang paling senang apa? Belajar tentang Zadiana. Presentasi, kembali. Kelompok 3 pun lagi. Ini mereka membuat dongeng. Wah, hebat. Terus menurut Miuna ada kesulitan pada saat pembelajaran kita Zadiana? Ada? Iya, jadi kesulitannya kelompok itu bilang menulis kalimat itu sedikit sulit. Menulis kalimat. Oke, jadi menulis kalimat kan sedikit sulit tuh. Jadi ibu harap pulang ke rumah itu tetap berlatih. Jangan pulang ke rumah nulis latega. Pernah bantu orang tua, bantu nate to latega, bantu rai nate to zio. Zio sila sekolah. Kau sibuk deh kamu, Oke. Ibu menyimpulkan materi kita Zadiana. Jadi materi kita tentang keunikan diri dan teks
dan non fiksi. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada pagi hari ini, teks fiksi adalah cerita yang bersifat khayalan atau imajinasi, sedangkan teks non fiksi adalah cerita yang berdasarkan kenyataan atau fakta. Keduanya memiliki perbedaan pada isi, tokoh, dan tujuan penulisan. Melalui pelajaran ini kita memahami bahwa cerita tentang diri sendiri termasuk teks non fiksi karena berisi pengalaman nyata. Setiap orang yang memiliki keunikan masing-masing seperti hobi, kemampuan, atau sifat yang berbeda dari orang lain. Oleh karena itu kita harus percaya diri, bangga dengan diri sendiri, dan menghargai perbedaan. Sudah dengar semua? Iya. Kalau sudah dengar semua, Ibu sangat-sangat berterima kasih karena kalian sudah sedia aktif, terus Ibu tanam Yuvalo, walaupun masih ada bolah terus dua orang yang mahta bola kaya damuan rapat istirahat. Oke, Ibu harap pembelajaran Zadiana ingat terus supaya kalau Ibu tanam Yune Balo Bado dia baru buka do catatan doa Ibu di guru catat pembelajaran. Jadi pembelajaran kita Zadia sudah selesai. Tiara sekarang Ibu Mindes Muri pimpin doa istirahat istirahat. Dia lagi tak lega sudah baru marilah kita berdoa. Amin.